Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang berjudul penelitian kasus. A. Pengertian penelitian kasus. 1. Menurut Unika Prihasanti, mendefinisikan studi kasus tidak dapat didefinisi tunggal, termasuk dalam ilmu sosial terdapat definisi yang luas dan terbagi dalam 4 kategori. 2. Menurut Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo, MSI, menyimpulkan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkatan perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi, untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. B. Tujuan dan jenis penelitian studi kasus. Pada umumnya, penelitian mengkaji hanya hal-hal yang bersifat umum, memiliki kesamaan yang hampir pola, dan hasilnya serupa. Menurut Dr. Suwartono M. Hum, kesimpulan yang diperoleh dari studi kasus tidak bisa digeneralisasikan atau diasumsikan berlaku pada subjek lain, kecuali individu atau kelompok subjek yang memiliki karakteristik serupa. Menurut Zinn, studi kasus sebagai proses penelitian. Ada beberapa jenis studi kasus yang sering ditemukan dalam penelitian. Menurut Zinn, membagi studi kasus menjadi studi kasus eksploratori, deskriptif. Pertama, studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksplanatori merupakan studi kasus yang kompleks dan multivarian. Biasanya pada studi kasus eksplanatori ini digunakan dalam studi kausal. Karena model yang ada pada studi kasus eksplanatori tempat menggunakan sistem pencocokan pola. Kedua, studi kasus eksploratori. Proses pengumpulan data di lapangan dapat dilakukan sebelum adanya pertanyaan peneliti, dan biasanya model penelitian seperti ini dianggap sebagai studi pendahuluan dan penelitian sosial. Walaupun proses data di lingkungan sebelum adanya pertanyaan, tetap kerangka kerja meneliti tiap haruslah sudah dibuat sebelumnya. Ketiga, studi kasus deskriptif. Pada jenis studi kasus ini, semua kesimpulan akan dijabarkan dengan bentuk deskripsi yang dikaitkan dengan teori dan temuan. C. Perkembangan peneliti studi kasus. Menurut Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo, hingga saat ini studi kasus sudah berusia lebih dari 70 tahun. Sejak munculnya jenis penelitian ini memperoleh banyak kritik karena dianggap analisisnya lemah, tidak objektif, dan penuh bias. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik sebagai alat analisis. Studi kasus adalah bagian dari metode penelitian yang sudah cukup lama ada. Pada awal memangnya dipandang sebelah mata karena dianggap lemah, kurang akurat, dan bias pada hasil penelitian. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan kemudahan dalam pengambilan data dan mempersempit bias pada hasil penelitian studi kasus. Studi kasus sering digunakan sebagai metode penelitian pada bidang kajian ilmu sosial, mulai dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, sejarah, dan ekonomi. Sehingga ilmu-ilmu terapan seperti ini perencanaannya kota, ilmu manajemen, pekerjaan sosial, dan pendidikan. D. Manfaat penelitian studi kasus. Menurut Linsen dan Gubba, sebagaimana dikutip Mulyana, keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. 2. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. 3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan.
4. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga keterpercayaan. Studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas. 6. Studi kasus terbuka bagi peneliti atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. Langkah-langkah penelitian studi kasus. Beberapa tahapan yang harus dilalui oleh peneliti diantaranya 1. Pemilihan tema atau topik penelitian. Tema. Hal ini disebabkan tema adalah body of knowledge. Begitu penting pemilihan tema, maka alangkah baiknya peneliti harus melihat latar belakang akademisi yang menjadi bagian dari keilmuannya. B. Kajian teori penelitian. Pada tahapan kedua ini, penelitian harus mau dan siap untuk membaca dan juga menelaah kajian teori-teori yang ada pada buku bacaan, jurnal, majalah ilmiah, surat kabar, dan juga laporan penelitian terdahulu. C. Perumusan masalah. Pada proses perumusan masalah, peneliti dituntut untuk lebih teliti pada hal apa yang akan dijadikan pokok masalah dan pada penelitian. D. Pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data studi kasus, peneliti dapat menggunakan beberapa teknik, diantaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data menjadi bagian terpenting pada penelitian setelah proses pencarian informasi dilakukan dan dianggap cukup. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. F. Simpulan dan laporan hasil penelitian. Pada akhir proses penelitian akan meng-cross-check, mengulang, dan meringkas hasil temuan yang sudah dilakukan, kemudian hasil kesimpulan temuan. Sekian dari kelompok 12. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.